Inilah kehidupan manusia saat ini. Yang pertama, selalu menyia-nyiakan makanan. Yang kedua, cewek akan kelihatan sifat aslinya jika cowoknya itu tidak melihatnya. Yang ketiga, makanan dipotong sekecil apapun. Yang keempat, kasus pembulian itu di mana-mana. Yang kelima, kalau berbagi makanan selalu saja orang terakhir tidak kebagian. Lalu orang kaya semakin kaya. Yang terakhir, rela nggak makan demi anak. Terdampar di Afrika dan dimangsa sama singa. Jadi pada saat naik motor, dia ketinggalan. Ia pun berteriak ketakutan. Ia melihat ada orang lokal di sana, ia pun mau menembakinya. Reaksi orang Afrika pun sangat tenang sekali, tapi pria ini mencuri tongkatnya, lalu singa mengejarnya. Ia pun langsung menembaki singa. Pas dia bangun dari pingsan, udah ada singa yang udah tergeletak di sampingnya, dan juga ada tongkat yang ditinggali sama orang Afrika tersebut. Ini berarti ia ditolong sama orang Afrika. Dan orang Afrika tersebut adalah cerminan dirinya sendiri. Bangunan piramida ada rahasianya. Jadi pria ini menemukan remote yang remote-nya itu bisa menggerakkan bangunan seperti ini. Jadi piramidnya itu bisa mengeluarkan bangunan wajah seperti ini dan bisa bergerak-gerak. Pria ini masuk ke dalam tapi untanya memakan remote-nya sampai bangunannya itu bergerak-gerak seperti ini. Si pria pun terlempar keluar. Sampai saat ini piramid masih menjadi misteri. Mengenai piramid, kalian tahu nggak sih piramid itu terbuat dari apa? Karena pada zaman dahulu itu tidak ada yang namanya teknologi, tapi udah ada bangunan seperti ini. Ayo guys, gimana? Apa pendapat kalian mengenai piramid? Kedua, pria ini membangun piramida. Jadi ceritanya setelah sekian lama ia membeku, akhirnya dia bisa keluar membangun bangunan. Sampai bangunannya itu udah menjadi seperti ini. Ternyata ada orang lain yang ikut membangunkan bangunan seperti dia. Akhirnya mereka perang menggunakan batu itu. Mereka pun meninggal akibat timpukan batu. Bayangin guys kalau kalian itu di penjara. Jadi ceritanya pria ini masuk ke dalam penjara. Pada awalnya ia disorak-sorakin sama tahanan lain. Muka semua tahanan itu pada serem-serem semua, jadi dia ketakutan. Pada jam makan ia dibully habis-habisan, jatah makanannya pun diambil sama ketua geng ini. Ia pun dilempar sampai masuk ke salah satu ruangan. Saat dia hendak ditonjok, tiba-tiba aja dia berteriak dan pingsan hanya karena serangga. Ia pun ditakutin sama semua tahanan hanya karena serangga. Semua orang mengikuti kemauannya. Dan jatah makanan orang untuk dia aja. Dan ternyata guys, itu hanya khayalan dia aja. Dia pun mencoba menakuti pria yang berbadan gede ini menggunakan serangga. Yang pada akhirnya dia ditonjok. Nenek yang hidup dalam kesedihan. Jadi nenek ini lagi rindu sama suaminya. Setiap hari ia hidup dalam kesendirian. Ia pun memutuskan untuk adopsi anjing agar dia mempunyai teman. Awalnya anjing ini selalu membuat kegaduhan, sampai membuat piring kesayangannya itu pecah. Awalnya dia merasa sedih karena piring kesayangannya itu pecah. Setelah ia lihat-lihat, ia merasa anjingnya itu lucu juga. Akhirnya nenek ini bisa sepenuhnya menerima si anjing ini. Dan dia bisa bahagia seperti dulu lagi. Setiap kali bunga ini mau tumbuh dewasa, bunga lain selalu menjahatinya. Jadi ceritanya ada dua bunga yang jahat kepada bunga yang baru tumbuh. Pada saat bunga ini bertumbuh, mereka selalu merobekinya sampai ia nangis. Pada saat bulan purnama, ia langsung bertumbuh menjadi besar bahkan lebih cantik. Dan lebih besar dari dua bunga jahat itu. Cerita yang bisa dipetik, janganlah kalian selalu menjatuhkan orang atau meremehkan orang. Karena suatu saat ia akan jauh lebih di atas kalian. Kota ini penuh dengan makhluk-makhluk aneh. Kemudian kucing ini lapar nih, pengen memakan sesuatu yang orang buang. Tapi ada makhluk lain yang menakutinya. Setelah ia berhasil kabur, ia pun didatengin sama makhluk yang lebih seram. Ia pun ditolong sama seorang anak perempuan. Anak perempuan ini pun membawanya ke rumah dan memberinya makan. Kucing dan anak perempuan ini pun berteman. Tapi endingnya makhluk yang tadi masih tetap hidup. Kedelai ini membuat ikan tuannya jatuh ke jalanan. Jadi ceritanya kedelai ini lagi membawa ikan tuannya. Tapi setelah kedelai ini mengetahui jalannya, ia kaget karena jalannya itu benar-benar jauh banget. Ia pun malas-malasan, tuannya udah mendorongnya tapi dia tetap tidak mau bergerak. Tuannya pun memiliki ide dan membukakan lagu agar dia bergerak. Setelah sampai tujuan, ikannya pun jatuh di jalanan. Aduh, membagongkan bukan? Hidup tanpa mengeluarkan suara part 2.
Jadi ada benda asing yang jatuh ke bumi yang membuat para monster itu datang menyerang manusia. Setelah ayah mereka meninggal, mereka harus berjuang hidup tanpa mengeluarkan suara. Belum lagi mereka harus menjaga adiknya yang baru aja ibunya lahirin. Sebuah perjalanan mereka harus menjaga bayi agar tidak diserang sama monster. Markus tidak sengaja menginjak perangkap hingga ia teriak kesakitan. Ternyata datang dan endingnya benar-benar menyeramkan banget. Cerita selengkapnya ada di YouTube aku, kalian bisa klik link di kolom komen. Asal-usul pohon kelapa. Ada salah satu suku Asman di Indonesia yang suka mengukir kayu. Hiduplah seorang anak yang bernama Priu. Ia tidak seperti anak pada umumnya. Anak seusianya itu biasanya udah belajar berburu, tapi dia tidak. Istrinya selalu tidak memperbolehkan kalau suaminya itu mengajak anaknya untuk pergi berburu. Kemudian ada rumah jauh. Rumah jauh ini dikhususkan untuk orang-orang yang masih belum menikah. Wanita tidak boleh memasuki rumah jauh, termasuk anak-anak yang masih belum mencapai usia 10 tahun. Ayahnya memaksa Priu untuk pergi ke rumah jauh. Ia sangat takut sama pohon ucu. Di sana mereka itu kayaknya dibimbing sama ketua yang ada di rumah jauh tersebut. Setiap malam Priu selalu ketakutan saat melewati pohon ucu ini. Makhluk yang ada di pohon ucu pun keluar mengambil roh Priu. Keesokan harinya Priu pun meninggoy dan dia pun dimakamkan. Di malam hari tiba-tiba aja makam Priu ditumbuhi sama pohon yang aneh. Pohonnya semakin membesar dan dia juga berbuah. Dan pada akhirnya pohon ini disebut sebagai pohon jisun atau pohon kelapa. Kalian bayangin burung bisa belajar sama kepiting. Jadi ceritanya hiduplah seekor bayi burung yang tidak berani mendekati air karena takut terseret ombak. Ia pun mencoba memberanikan diri, tapi setelah ombak itu datang dia kabur. Ia pun melihat si kepiting menggali pasir agar dia tidak terseret ombak. Si burung pun mengikuti kepiting, alhasil ia berhasil dan dia tidak takut lagi. Bahkan ia bisa mencari makanan untuk burung-burung lainnya. Jadi yang bisa kita petik dari kisah ini, jangan pernah malu untuk belajar. Karena ada hal yang kita tahu dan juga ada hal yang masih banyak kita belum tahu. Cewek ini durhaka sama orang tuanya dan dia dikutuk menjadi batu. Jadi ceritanya hiduplah seorang ibu yang bernama Siti. Ia bekerja sendiri. Semenjak ia bekerja, kulitnya menjadi hitam. Namun Darmi anaknya sama sekali tidak ingin membantu ibunya. Malahan ia kerjanya hanya berdandan saja. Esokan harinya ibu Darmi ingin menjual hasil panennya. Tapi si Darmi tidak mau menemani ibunya. Di sore hari Darmi yang melihat ibunya lagi memegang uang, ia pun mendekati ibunya. Ia meminta ibunya untuk membelikannya bedak. Saat di perjalanan ia ketemu sama temannya dan dia mengatakan kalau ibunya itu adalah pembantunya. Sampai di pasar, Darmi pun mengatakan hal yang sama sama teman-temannya. Ibu Darmi menangis dan berdoa. Darmi berteriak dan sedikit demi sedikit ia berubah menjadi batu. Hingga kini batunya masih ada di Kalimantan Barat dan dinamai sebagai batu menangis. Ternyata hewan, bayi, dan benda-benda lainnya diciptakan oleh awan. Jadi ceritanya burung-burung ini lagi mengantarkan bayi-bayi ke dalam rumah orang. Awan-awan menciptakan bayi, kucing, dan juga anjing. Sedangkan hewan yang satu ini menciptakan hewan-hewan yang sangat mengerikan seperti buaya. Burung ini pun melihat awan lain yang menciptakan anjing, dia menyayangi burungnya. Bahkan awan ini menciptakan landak yang membuat burung ini terluka. Si burung pergi ke awan lain dan awan ini sangat marah sekali. Dan ternyata si burung meminta alat pelindung sama awan lainnya. Dan pada akhirnya pun dia disuruh mengantarkan hewan belut listrik. Asal-usul kota Banyuwangi. Ada kisah sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Hiduplah seorang Raden Batara. Pada suatu hari Raden bertemu dengan seorang wanita yang bernama Putri Surarti. Mereka pun menikah. Hingga pada suatu seketika si putri ini ketemu dengan kakak kandungnya. Kakak kandungnya ini sangat kaget kalau dia ini udah menikah sama Raden. Karena sebelumnya si Raden Batara ini pernah menyerang kerajaan keluarga mereka. Kakaknya Putri pun meminta Putri untuk membalaskan dendamnya. Seorang pengemis yang mendengar hal ini pun langsung melaporkan kepada Raden. Raden Batara pun melabrak istrinya dan dia bilang, sebelum kau membunuhku, aku yang akan membunuhmu. Putri mengatakan dia akan melompat ke dalam sungai. Kalau sungai tersebut berbau busuk, berarti dia bohong. Kalau misalnya sungai tersebut berbau harum, berarti dia tidak berbohong. Ia pun melompat ke dalam sungai. Ternyata Raden hanya salah menduga. Air di dalam sungai mengeluarkan aroma harum. Waktu pun berlalu, kini nama tempat itu menjadi Banyuwangi. Pria ini memarahi anaknya anak ikan. Yang terjadi, ada sebuah kisah pria yang bernama Toba mendapatkan ikan yang sangat besar. Dia pun ingin memasaknya. Namun ikan tersebut berubah menjadi keping-keping emas dan dia juga kaget kalau ada wanita di kamarnya. Si Toba pun jatuh cinta kepadanya, tapi sebelum nikah, wanita ini memiliki syarat. Si Toba tidak boleh mengatakan asal-usul wanita ini adalah dari seekor ikan. Mereka pun hidup bahagia dan memiliki anak yang bernama Samosir. Suatu hari ibunya meminta Samosir untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Namun Samosir malah bermain sama temannya dan dia menghabiskan bekal ayahnya. Ayahnya yang mengetahui hal ini pun langsung kesal dan mengatakan kalau Samosir itu adalah anak ikan. Ibunya yang mengetahui hal ini pun menyuruh Samosir untuk lari ke bukit.
Tiba-tiba aja air muncul dan istri Toba pun lompat ke dalam air dan dia kembali menjadi ikan. Toba tidak sempat lari dan dia tenggelam di dalam air. Inilah sebabnya danau ini dinamakan sebagai Danau Toba. Dan pulau yang di tengah ini disebut sebagai nama Samosir.